Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita share screen dulu ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Mas Kikit, Nurul, Bang Yudi, semuanya apa kabar? Terima kasih sudah datang di kelas malam ini. Judulnya riset dahulu bikin konten kemudian. Kayaknya bakal lebih banyak ngalor ngidul aja. Jadi kita langsung mulai aja lah ya. Gue takut gue takut bingung mau ngomong apa. Ya udah, tak kenal maka kita kenalan. Asik. Itu siapa tuh yang bilang asik? Woi. Halo. Di-mute dulu. Ya udah. Nih rata-rata sebenarnya yang di dalam room ini sebenarnya teman, kenalan, enggak teman juga sih. Mungkin enggak semuanya yang ngerasa temenan sama Rea kan. Jadi salam kenal, aku Rea. Dulu kuliahnya di Sastra Inggris UPI. Tapi nyasar ke Digital Agency itu semenjak 2011. Terus kok gimana sih ini ceritanya kenalan tapi bawa-bawa foto suami sama anak gitu. Ya iya, karena Pak Bosnya tuh yang ini nih. Nah, Pak Bos yang ini sekarang kita di Seruni Kreatif yang kalau penasaran Seruni Kreatif kayak apa, bisa cek websitenya di serunikreatif.com atau follow Twitter atau Instagram Seruni Kreatif. Kalau Twitter sih rata-rata kita kontennya meme ya. Jadi mungkin nanti ngerasanya ini agency atau akun meme sih gitu kan ya, itu beda-beda tipis lah. Oke. Seperti yang gue share di grup WhatsApp, kita kenalan sebentar ya. Nanti gue absen satu-satu. Nanti tolong kenalan diri, cerita sih. Nama sama profesi, aktivitas. Bang Yudi dulu deh. Halo Bang Yudi. Halo. Nama nama ya? Iya, nama sama profesi Bang. Asik. Aktivitas. Nama Sultan Ma'ruf. Panggilan Yudi. Aktivitas sekarang mengajar. Oke, mengajar apa? Oke, siap. Marketing. Oke, siap. waktu kita ini sempit. Oke, Bella Matahari. Bel, videonya Bel. Oh ya. Muncul nggak Kak di kakak? Muncul ya? Bel? Yo. Videonya nggak muncul Bel? Masa? Di aku ada sih. Oh ada. Ayo. Mangga. Oh iya. Oke. Ya, halo, aku Bella. Terus sekarang profesinya jadi UI designer plus kreatif konseptor di sebuah digital digital enabler. Oh, mantap. Oke. Lanjut ke logika. Uga, buru gak? Udah di-unmute, kok nggak bisa ya? Oke. Halo, saya Logika, sekarang kerja sebagai reporting sama data analis di sebuah digital agency yang dikenalkan Terea. Kenapa dindingnya jadi ganti ya? Enggak, perasaan tadi hijau. Tadi pindah ruangan dulu, maaf. Oke. Terus kita ke Lianda Martani. Halo Lia. Hai Rea. Halo. Ini ada yang beberapa yang gue kenal. Halo, Iya. Nama aku Lia. Langsung aja ya. Nama aku Lianda Martani, dipanggilnya Lia. Pekerjaanku di HR consultant di bidang rekrutmen sama assessment, tapi juga suka ngeblog, cuman dalam ngeblog yang gak diisi. Kan asik. Sama main The Sims ya sekarang. Aku main The Sims, oh iya. Selama aku mainnya The Sims semua. Membangun. Oke. Kita lanjut ke Benny. Di mana Ben? Halo Rea. Halo, lagi di mana Ben? Halo, di Indonesia atau di mana lo? Lagi di Melbourne. Halo. Alah. Sekarang aku Benny, kenalin. Aku kerja di pemerintahan, tapi sekarang lagi kuliah. Pemerintahan Australia? Oh, enggak. Di pemerintahan Indonesia. Oke. Siap. Terus kita ke Mas Danang nih. Oh, ngeri nih ada Mas Danang nih. Halo Mas Danang. Halo semuanya. Halo.
Aku Danang, gerak di bidang startup-startupan. Nah, Startup. Aduh, apa sih namanya Mas? Ininya loh Mas, lembaganya gitu loh Mas. Itu dia ngiklan. dia malah ngiklan. Oke Mas, kita ke Om Ket. Yes, halo. Apa kabar Unirea? Halo. Bang Uta. Kayaknya udah lama banget. Urusan sih. Alhamdulillah. Padahal ini berat udah hampir 1 kuintal loh. Allah Akbar. Ayo kenalan. Ini kayaknya foto terakhir ketemu nih. Dia siapin. Halo, nama saya Kikit, biasa dipanggil Mas Kit atau Om Kit. Sekarang kerja di ngurusin sosial media center di sebuah korporasi. Oke, siap. Kita lanjut ke Bang Zaki di Medan. Bang Zaki. Mana nih mukanya Bang Zaki? Oh, Bang Zaki. Assalamualaikum. Kak, belum di-unmute ya? Bang Zaki. Halo Rea, apa kabar? Weh, alhamdulillah baik Bang. Agak kurang terang nih, kurang nampak gantengnya. Sorry, baru bangun, asli. Wah, astagfirullahaladzim. Gimana? Teman-teman, aku Jaki, sekarang AE di salah satu perusahaan IT lah, startup lokal. Oh, enggak jualan durian ya Bang? Enggak, Rea. Ya udah, kita lanjut. Ada Pak Saska. Halo Sas. Halo. Semuanya. Terima kasih loh sudah join. Iya, ini gue mau belajar ini, tolong Aduh, ini malu gue nih. Malu mah kalau nggak pakai celana, alah bercandaan. Astagfirullahaladzim. Halo semuanya, gue Saska dari Labtech Indi, konsultan product development agency. Wes, sebenarnya ini kita sama Saska ini satu induk semang guys. Satu bayar iuran bulanannya sama, sering dimarahinnya sama. Gibah. Oke, lanjut. Alka, Kak, apa kabar? Ini siapa sih Alka nih? Nggak kenal. Tunggu belum di-unmute. Maaf. Hai, kenalin saya Alka, babysitternya Bara. Hai, siapa Bara itu belum semuanya kenal, Bu. Oh, belum tahu. Bara anaknya Korea. Ini Alka kreatif direkturnya Seru nih, guys. Udah gue aja yang kenal. Terus ada ini Zahra apa kabar dari Cimahi? Hai Rea. Mau lagi nih. Meskipun virtual ya. Iya, oke. Zahra sekarang sibuk apa nih? 1,5 tahun terakhir aku lagi sibuk jadi ibu rumah tangga. Oke, secara baru punya baby ya? Tapi kayaknya dalam beberapa bulan ke depan ada upcoming project untuk content creator, untuk copywriting dari salah satu brand baru gitu. Doakan ya. Oke. Semoga lancar. Oke, ini ada Bu Dokter di sini. Pipit. Ya, hadir. Dari Pekanbaru. Halo semua. Halo, Pit. Halo. Nama Zakia, panggilan Ipit. Aktivitas sekarang profesinya ibu rumah tangga, nyambi jadi dokter umum dan jualan online. Hari ini mau ikut kelasnya Kak Rea. Jadi dokter sambilan, Pit? Nyambi sekarang, iya. Halo. Oke. Siap, Kak. Terus ada Kak Eca dari Ujung Berung. Halo, Re. Halo semua. Halo. Halo, kedengeran? Kedengeran, tapi emang agak putus-putus. Oke, saya Eca, aktivitasnya ibu rumah tangga sama agent properti. Akhir-akhir ini jadi admin jualan makanannya Pak suami. Siap. Ini kakak ipar gue, guys. Oke, terus ini siapa satu yang nggak ada namanya ini? Oke, Zia apa kabar? Hai, Rea, baik.
Ya, gue Zia, ibu rumah tangga, nyambi jadi agen asuransi dan jualan online. Oke, asuransinya apa, Bu? FWD Life, asuransi Oke. hidup. Oke, sudah. Jangan Sudah jualan ya? di sini. Iya udah. Ini gue punya Zoom dong. Ini siapa? Gue lupa namanya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Masuk nggak suaranya? Ya, masuk. Halo semuanya. Perkenalan ya. Oke. Nama panggilan Arik. Aktivitas sekarang jadi konten kreator di Instagram. Seputar ngebagiin tips dan trik tutorial gitu sama sharing. Udah lumayan banyak ya followernya ya? Ya, gitulah. Lumayan. Oke. Kita lanjut nih sama Violeta Cindy nih dari Mandiri ya, Violeta ya? Iya, halo Kak. Aku Vio. Aku kesibukannya lagi konten kreator sama copywriter di Mandiri. Di Mandiri Sekuritas ya, Vio ya? Mandiri Sekuritas, benar. Oh, oke. Terus kita ke Nugi Suke. Nuk, Mangga Nuks. Halo, saya Nugi. Halo. Keren swasta, 30 tahun. Oke, kita lanjut ke halo Azila, apa kabar? Halo, ya, aku Azila. Sekarang kerjaanku jadi PPC spesialis di salah satu agensi di Jakarta. Oh, sekarang di Jakarta. Oke. Lanjut ke Mas Heri Setiawan. Kan Mas? Ya udah kalau Mas Heri belum ada kabar, kita ke Celi dulu deh. Celi. Wah, putus-putus Celi. Oh ya udah, aku aja yang kenalin ya. Celi ini anak Seruni lah intinya. Masih kuliah sambil magang di Seruni. Terus kita ke IPK-nya hampir 4. Waduh. Oke, Arfan. Halo Arfan. Pan. Mungkin sinyalnya terputus. Mari kita ke Ibu Tika. Halo semua. Aku Tika, sekarang kerjanya jadi digital analis di salah satu agensi di Jakarta, tapi sekarang lagi di Semarang. Oke. Ini ya, kena lockdown ya? Emang dari awal sih, emang kerjanya remote. Oke. Oke, kita ke Nurul. Kita agak makin cepet ya, biar cepat mulainya. Halo Nurul. Halo, aku Nurul. Aku di Bandung, jadi social media eksekutif dan copywriter sekarang di salah satu agensi. Itu aja. Oke. Kita ke, Mas Yogi juga. Ya udah, kalau gitu lanjut aja ya guys. Kayaknya beberapa teman-teman nih sinyal internetnya agak susah. Nanti kalau ada yang mau kenalan lagi juga bisa di WhatsApp sih sebenarnya. Sip, kita balik ke deck. Jadi pertanyaan besar, menjelaskan sedikit kenapa gue suka konten. Pertama, karena menurut gue banyak hal baik yang bisa dikampanyekan lewat konten. Baik, kenapa gue kasih quote? Karena definisi baik itu balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya. Lagi pada heboh kali ya nih Bintang Emon. Menurut gue ini salah satu konten stand up terbaik yang pernah gue tonton. Gue tonton sampai kayak 10 kali berulang-ulang mencoba menganalisa, anjir nih anak ini kok bisa sih nulis sepadat ini gitu loh. Dalam durasi kurang dari 2 menit dia bisa menyampaikan hal yang kayaknya susah disampaikan banyak orang dan ya dia jadi ribut gitu. Sebelum kelas dimulai, aku minta maaf dulu. Ini karena lambungnya rada lemah nih, jadi karena takut dihujat. Mohon maaf dulu kalau nanti kelasnya nggak sesuai ekspektasi. Jadi mohon dimaafkan, mumpung masih bulan Syawal. Oke, kita lanjut ya. Kenapa sih perlu riset sebelum bikin konten gitu kan? Emang seserius itu ya bikin konten gitu kan? Ya agar tidak begini, Bun. Ini kalau yang rada-rada muda jangan-jangan nggak pernah nemu ibu-ibu yang kayak gini ya di sinetron Indonesia. Jadi kalau gue dulu kecil nonton sinetron nih nemu ibu-ibu tidur pakai makeup gitu. Ibu-ibu mana yang tidur pakai makeup? Ya mungkin emang ada gitu kan. Tapi ya kayaknya cewek-cewek mah
lebih ingat bersihin makeup dibanding gosok gigi mungkin gitu. Jadi ya jangan sampai kayak beginilah kalau bikin konten. Nah, terus kenapa harus riset? Ya biar kontennya lebih kena nih sama audiensnya. Secara sekarang konten yang beredar di sosial media ya, kalau gue persempit, udah semakin banyak, udah kayak air banjir. Sementara audiensnya tuh segitu-gitu aja gitu kan. Maksudnya kalau kita ingat dulu zaman Friendster, belum ada brand yang main sosial media. Sementara kalau sekarang nggak cuma brand, tapi lembaga-lembaga juga, kementerian-kementerian gitu kan, semua aja campaign sekarang pakai media sosial. Sementara audiensnya tuh segitu-gitu aja. Jadi kalau lo nggak bikin konten yang well crafted, takutnya kontennya nggak bakal kena gitu sih. Oke. Maaf ya guys. Ini kalau dianalogiin sebenarnya kenapa harus riset? Nih ini analogi riset menurut gue ya. Analogi riset tuh sebenarnya mirip-mirip PDKT. Kalau misalnya ya gue dulu zaman inilah ya, zaman PDKT sama bapaknya Bara. Ya gue scroll Facebooknya nyari tahu kira-kira sukanya apa. Oh ternyata suka duren. Oh ternyata suka nongkrongnya di sini. Oh ternyata suka ngegaring. Ya semacam-macam itulah gitu. Kalau nggak riset sebelum PDKT gawat guys. Ternyata misalnya dia nggak suka jengkol, terus lo bawa makan jengkol, kan berabe kayak gitu kan. Nah, kayak gimana sih contoh konten yang menurut gue risetnya oke. Nah ini subjektif ya. Subjektif karena contoh kontennya yang Grab ini dibikinnya sama anak kantor. Terus ini salah satu Twitter terk gue. Nah, kalau yang konten Grab ini, sejarahnya kalau teman-teman aktif di Twitter, mungkin dulu pernah tahu ada akun namanya Bandung Fest, dan mereka bikin konten meme yang lumayan ribut, sampai yang bikin meme-nya tuh sampai mau dicariin sama anak UIN waktu itu. Tapi ya kenapa bisa serame itu? Karena risetnya benar. Gitu kan. Jadi rame di Bandung Fest, akhirnya diadopsi jadi konten Grab. Nah, sementara kalau konten gue yang satu lagi, yang Twitter nih, yang sebelah kanan, ini sebenarnya bukan sebuah konten yang gue rencanain dengan matang-matang, tapi waktu itu entah apa momennya, waktu itu mungkin gue nemu kayak orang lagi ngomongin kado lahiran apa ya, kado buat ibu-ibu baru lahiran apa ya gitu kan. Terus gue sebagai orang yang pernah melahirkan, punya experience yang maksudnya pernah ngerasain, aduh dulu kok pas gue lahiran kenapa sih nggak ada yang ngadoin gue gitu loh. Padahal kan yang capek-capek kan gue gitu, tapi yang dikadoin tuh bayinya gitu kan. Bukan berarti kesel sama bayinya juga sebenarnya. Cuma kalau ada yang ngadoin ibu baru melahirkan tuh rasanya senang sekali kan. Nah, oh iya, sebelum lanjut ke slide berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung aja di komen. Langsung aja send pertanyaan di komen, nanti gue coba jawab. Kalau seandainya nggak bisa gue jawab, bakal gue email atau gue balas di WhatsApp. Gitu kira-kira. Nah, ceng. Ini lagi rame nih. Lagi rame dari tadi di Twitter, di Instagram. Kenapa Mas kasih jempol? Jadi pesannya 88 juta gitu kan. Banyak orang tidak relate dengan angka segini, jadinya ribut. Atau memang ribut dicari. Itu wallahu alam. Gue nggak mau suzon. Nah, terus oke lah Re.
udah keluar nih, kenapa sih perlu riset biar kontennya lebih kena, terus biar kita dapat perhatian dari netizen. Kalau tadi ngomongin why-nya, sekarang kita masuk ke how-nya. Nah, how-nya gimana? Nomor 1 adalah kenali luar dalam brand atau produk yang mau kamu bikin kontennya. Mau itu iPhone kek, mau Pepsodent kek, mau jual air mineral kek, mau jual tanaman kek. Kalau istilahnya kitanya aja nggak tahu nih kelebihan kekurangan produk kita sendiri, terus mau bikin konten apa gitu kan? Maksudnya kalau kita sendiri nggak kenal sama barang atau brand yang mau kita kontenin, terus bedanya nanti apa sama brand lain gitu sih kira-kira. Jadi kalau gue pribadi biasanya gue akan minta product knowledge, bisa jadi wawancara kliennya juga. Product knowledge-nya akan gue print, jadi masih emang anaknya masih konvensional gitu loh. Yang product knowledge di print, dicoret-coret kayak gitu kan, dibaca berulang-ulang gitu kan. Sampai kadang-kadang kayak gue ngerasa, misalnya gue pegang bank gitu ya, ini kok jadi ngerasa pegawai bank ini ya gitu. Terus yang kedua, nah mungkin ini yang menarik, bikin persona target audience. Ya karena susah kalau misalnya gue tanya kan, lu sebenarnya pengen bikin konten buat siapa sih? Ya buat semua orang gitu. Nah masalahnya kalau tujuannya bikin konten untuk semua orang, ya bakal lebih repot aja gitu. Bakal lebih repot karena ya makin lebar target audience-nya, makin susah lo bikin karakteristik persona yang dari konten lo yang mau lo bikin gitu. Kalau di sini nih kita exercise dikit deh. Ada 2 nih, ada Nicholas Saputra. Halo Mas Niko. Terus ada Mbak Veloz gitu kan. Misalnya kalau kalau Mas Nicholas Saputra nih umurnya berapa sih? Pakai baju warna apa sih? Kalau bangun pagi itu makannya apa sih gitu kan? Terus kalau seandainya berangkat kerja, naik apa sih? Kalau weekend sukanya ngapain? Kalau nonton Netflix, sukanya nonton series apa? Nah, kira-kira jadi semakin detail berarti lo akan semakin kenal sama target audiens lo gitu. Begitu juga dengan karakter Mbak Veloz ini. Misalnya Mbak Veloz apa sih skincare-nya gitu kan? Kayak apa sih kebiasaannya kalau main sosmed tuh Mbak Veloz ini biasanya ngapain sih? Suka selfie kah? Suka live IG kah? Atau ngapain gitu. Nah, gue waktu itu belajar bikin persona nih sama Pak Saska nih sebenarnya. Halo Sas. Nah, jadi waktu belajar produk aplikasi sih waktu itu gitu. Tapi maksudnya di Laptek inilah gue belajar bahwa ketika lo bikinin sesuatu untuk klien, untuk orang lain, ya lo harus melepaskan hal-hal yang selama ini melekat di diri lo. Lo harus mencoba hidup di bajunya orang lain, pakai bajunya orang lain gitu. Karena lo bikin sesuatu itu untuk orang lain kan. Mari kita coba di list down dulu. Oke, kita persempit nih demografinya. Misalnya brand A, demografi target audiensnya adalah laki-laki perempuan tinggal di kota-kota besar di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, terus umurnya 18 sampai 25 tahun, ekonomi statusnya itu level A dan B, terus berkeluarga. Nah, kayak gitu tuh. Nah, nanti dari situ nanti didetilin lagi. Cara bikin personanya, kalau seandainya lo susah mikirin gimana sih rasanya jadi Mbak Veloz gitu kan. Misalnya punya target audiensnya ibu-ibu rumah tangga. Mau bikin konten untuk ibu-ibu rumah tangga. Ya udah, wawancara ibu-ibu rumah tangganya. Cari tahu apa penderitaan si ibu rumah tangga ini yang kira-kira tuh bisa dibantu sama brand yang lo pegang.
sama produk yang lo punya gitu kan. Misalnya Mbak Velov nih penderitaannya nggak pernah ngerasa jadi jelek gitu kan. Biasa aja. Ya kan? Apa sih Pak? Tuh. Sebuah prestasi kalau bisa bikin Pauta ketawa, guys. Susah bikin dia tuh ketawa, demi Allah. Kenapa gue masukin Mbak Velov? Karena Uta tuh suka Velov. Ya nggak, Pak? Oh, lah. Mbak Velov ini penderitaannya nggak pernah... Aduh, gimana ya, saya jadi jelek itu menderita dia kan. Nah, siapa tahu lo punya produk yang bisa menjawab penderitaannya itu gitu kan. Itu yang kemudian kita olah jadi konten, kita komunikasikan jadi konten. Bentuknya nanti bisa macam-macam. Bisa meme, bisa komik, bisa video, bisa GIF, bisa lagu, bisa film, apapun itu sebenarnya. Oke, lanjut ya. Kelamaan nih, gue diliatin Nicholas Saputra agak grogi-grogi gitu. Gimana bikin personanya, how to-nya, empati. Saking pentingnya sampai gue tulis 3 kali ini, empati. Kalau pada nonton Game of Thrones, ini ada Mbak Sansa, ada Mbak Khaleesi, ini udah mati, udah almarhumah. Ada 2 nih almarhumah yang di slide ini. Karena apa? Balik lagi, bikin konten bukan buat diri sendiri, bikin konten buat orang lain. Oh ternyata audiens lo tuh Sansa, audiens lo tuh Khaleesi gitu kan. Ya lo mencoba berempati sama kondisi mereka gitu kan. Nggak peduli mau audiens lo jamet lah, mau audiens lo wibu lah, mau audiens lo bau bawang lah, terserah. Tapi maksudnya ketika kita bikin konten, bukan ketika real ya, secara real yang lagi share. Ketika gue bikin konten, gue coba berusaha tuh mengenyampingkan terhadap sebuah hal yang ternyata target audiens gue suka tuh sama hal itu. Ambil contoh adalah ketika kemarin World of Married Couple, Itaewon Class gitu-gitu viral. Harus nonton gak ya gitu kan. Nggak suka nih, tapi kok kayaknya audiens gue banyak yang ngomongin gitu. Jadi ya udah sikat gitu kan. Jadi kita balik sedikit lagi ke belakang ya, biar nggak lupa. Jadi gimana cara riset, gimana cara bikin personanya, kenali produk yang mau dibikin. Oh misalnya jualannya ini. Jualannya si kucing ini gitu kan. Kenali luar dalamnya, oh ternyata ini tuh cuma bisa nyala kalau kena sinar matahari. Oh ternyata ini tuh pakainya baterai apa gitu. Mungkin dari sekian meter dia bakal pecah misalnya gitu. Jadi makin lo tahu, makin enak gitu. Jadi nanti tuh masuknya jadi background knowledge gitu loh. Kalau udah punya knowledge soal brandnya, ketika kamu nemu sesuatu, nah nanti bisa tuh ngawinin knowledge-nya si brandnya sama momen yang lagi rame. Tinggal dikawinin aja. Tapi ya PR-nya itu tadi, kenali luar dalam si brand yang mau kita bikinin kontennya. Terus kedua, bikin persona target audiensnya. Lagi-lagi gue ingetin bahwa kita bikin kontennya buat orang lain. Jadi kenali, dikulitin si audiensnya, dicari tahu penderitaannya apa yang kira-kira bisa dibantu, dijawab oleh brand kita. Nah, ketiga empati. Nah, kalau empati ini menurut gue sesuatu yang perlu diasah ya, maksudnya mungkin tidak semua orang, nggak wajib sih sebenarnya wajib berempati. Tapi kalau memang pengen bikin konten yang bagus, cobalah berempati. Nah, kalau gue pribadi, anaknya tuh memang kayak gampang baper sama masalah orang. Jadi
ketemu orang teh bisa nangis gitu. Kalau dengar orang curhat tuh berasa jadi masalah gue gitu kan. Terus gimana sih caranya mengasah empati, mengasah sensitivitas ke mana sih konten yang bagus gitu kan? Kalau pengalaman gue pribadi, gue punya hobi itu liatin billboard, terutama kalau ke Jakarta. Karena billboard Jakarta itu levelnya beda sama di Bandung. Kalau di Jakarta itu billboardnya yang maksudnya kayak ya gitu, norak gitu kalau di Jakarta. Karena kerjanya liatin billboard gitu kan. Kayak pernah lihat nggak billboard billboard almarhum Lord ini jawab dari kampanyenya Tokopedia sama BTS. Ini parah sih, legend lah. Terus juga mengasah sensitivitasnya, kalau gue pribadi, gue emang suka banget nonton film, karena secara dulu kuliahnya juga sastra, ya nggak Mas Yok? Kalau Mas Yok, sebelum corona tuh mungkin sebulan minimal sekali seminggu lah ya ke bioskopnya. Secara Bara tuh udah ada omnya di rumah, udah bisa dititipin. Jadi gue udah gampang gue nonton. Terus kalau gue nonton film, lihat video klip, baca brosur, lihat billboard, itu doyan banget gitu. Terus kalau untuk mengasah empati, untuk nyari tahu si target audiensnya, gue sih lihat di media sosial gitu, di Twitter, di Instagram gitu, di TikTok masih jarang sih sebenarnya. Kalau Facebook terus terang udah agak jarang. Main Twitter, main Instagram, suka merhatiin apa sih biasanya yang di-share orang di Twitter gitu. Misalnya gue punya following bapak-bapak dengan satu anak, profesinya dosen, terus suka sepedahan. Oh ternyata dia kalau weekend tuh suka nonton ini gitu. Jadi kenapa gue bilang mengasah? Karena ya ini sesuatu yang dijadiin habit sih sama gue. Gue lakuin mungkin udah sekian tahun terakhir ya tanpa sadar udah autopilot aja gitu. Terus yang keempat, anggap audiens kita itu level knowledge-nya tuh 0 terhadap brand atau produk yang mau kita jual. Jadi misalnya kalau lu adalah pihak brand atau lu adalah pihak agensi yang pegang insto, nggak heran kalau lo hafal insto ini, harganya, beli di mana, cara pakainya, terus harus pakai berapa tetes, habis dipakai cara nutupnya gimana nih biar nggak kena kuman. Nah, kalau lu di pihak brandnya atau di pihak agensinya, ya nggak heran kalau lo tahu gitu. Tapi kepada audiens ya, ini nggak tahu sama sekali nih dia sama si produk Brighto ini kan, jadi nggak bisa disamain level knowledge-nya. Anggap aja dia sama sekali nggak tahu dengan produk ini. Jadi kalau gue sering menempatkan diri sebagai orang yang bikin konten bahwa audiens gue itu level knowledge 0 sampai 2 lah mungkin. Gitu kan ya, kecuali kalau bikin kontennya buat produk Apple misalnya kan, buat bikin konten iPhone gitu atau Indomie, wah itu yang semua orang udah tahu ya bebas lah gitu. Mungkin itu beda kasus. Nah, ini bagian dari mengasah sensitif. Ingat gak ini film apa? Ya ingat lah ya. Gue nonton ini nih pas kelas 6 SD, guys. Kelas 6 SD dan waktu itu gak ngerti gitu loh. Apa sih itu? Oh, pas ada tangannya, ini ada kenapa sih gitu kan. Tapi keinget gitu. Keinget gitu kan apa ini yang lagi rentangin tangan di depan kapal gitu kan. Kayak ini udah kayak jadi trademark orang-orang kalau lagi pacaran di tepi tebing gitu kan, pasti langsung kayak keluar tuh soundtrack Celine Dion kan. Nah, balik ke soal mengasah sensitivitas. Coba kalau habis nonton film, tanya ke diri sendiri, apa sih adegan yang kayaknya tuh membekas banget deh di kepala gue gitu. Udah nonton yang minggu lalu, tapi masih ingat gitu. Apa ya kira-kira yang bikin bagus? Nah, kalau mau nonton lagi.
nonton lagi dan temukan jawabannya. Apa sih polanya sih? Sebenarnya si penulis naskahnya atau sutradaranya nih meramu cerita, gambar, musik yang bikin kita tuh jadi inget banget sama adegan ini gitu kira-kira ya. Oke, nah ini sedikit pamer anak kantor. Bukan pamer anak kantor sih, ini bukan anak kantor. Ini series favorit gue juga, namanya judulnya Newsroom. Nah, kalau di Seruni itu 2 sampai 3 tahun terakhir, kita tuh udah memperlakukan tim konten tuh kayak redaksi kantor berita. Jadi misalnya kita nih harus kirim konten untuk bulan Juli, gitu kan. Tapi ini mungkin case-nya sebelum corona ya. Berarti di bulan Juni kita akan rapat redaksi. Nah, rapat redaksi itu dihadiri sama siapa? Sama content director, sama creative director, sama art director, sama copywriter-nya, bahkan sama desainernya juga, terus sama adminnya juga. Admin akun itu jadi salah satu pihak yang paling penting hadir untuk di rapat redaksi, karena admin yang bakal cerita. Admin ini kan orang yang pegang akunnya, yang bales-balesin komennya. Jadi dia kayak garda terdepan gitu loh, yang jagain akunnya. Nanti kita nanya nih sama adminnya, gimana feedback followers kita terhadap konten-konten yang udah naik? Ada kehebohan apa? Ada keramaian apa? Gitu kan. Nah, di sesi rapat redaksi ini, kita brainstorming, depan kita mau bikin konten apa ya untuk brand ini gitu. Nah, itu jatuhnya jadi konten reguler, kalau kita bilang. Gitu. Kalau di sini kita bilangnya konten reguler. Karena idealnya di sosial media itu menurut gue agak susah sih merencanakan konten dari jauh-jauh hari. Tapi bagaimana kerjanya nggak berat di kemudian hari, ya udah punya tabungan konten dulu deh gitu kan. Nanti pas mau naikin bisa jadi dilihat dulu kondisinya. Kayak misalnya kita bikin konten kuis gitu kan. Konten aktivasi. Tiba-tiba tsunami. Masih mau dinaikin nggak? Kalau dinaikin ya dihujat biasanya. Karena konsepnya sebenarnya konten di sosial media itu lu adalah menunggangi pembicaraan yang lagi rame di sosial media. Kayak di pasar aja sebenarnya. Kalau seandainya ibu-ibu ngomongin A, terus lo ngomonginnya Z, ya nggak nyambung. Tapi kalau seandainya ibu-ibu di pasar ngomonginnya A, terus lo ngomonginnya A1 atau AA, ya ada kemungkinan bakal nyambung gitu. Bikin konten di media sosial itu adalah menunggangi kehebohan. Lagi rame apa sih gitu kan. Dan terus terang di media sosial itu keributannya tiap hari macam-macam. Bikin sakit kepala sebenarnya. Nah, itu dipilih-pilih aja. Dipilih-pilih aja keributan cocok buat brand, buat produk yang kita pegang, dan gak bakal jadi backfire. Gitu sih kira-kira. Kalau dari tadi kayaknya gue ngomongnya dari sisi anak agency. Nah, ini adalah 2 akun UKM di Instagram yang jadi favorit gue kalau soal konten. Yang pertama adalah Nanam Tanaman. Lokasinya di Jakarta, jualan di Tokped. Tapi mereka nih bikin konten ciamik lah gitu. Terus yang kedua, Ideku Handmade, yang ownernya namanya Mbak Puri. Doi suka desain, terus yang jelas dia tuh bisa jual 4.000 pieces masker dalam 2 menit saja. Karena apa? Karena sudah punya komunitas, karena sudah punya follower yang selama ini dirawat dengan konten-kontennya. 2 konten ini dijadikan referensi. Diulik-ulik aja, apa sih, ngapain sih dia tiap hari bikin konten kayak apa sih? Kok bisa sih jual masker 4.000 piece dalam 2 menit? Ya Allah. Jadi dia tuh ya, kalau mau upload produknya di Tokopedia, si Mbak Puri ini, di-upload di Tokopedia gitu. Wah, udah nih, semua nih tegang. Udah siapin saldo OVO di Tokped gitu kan. Dan gue udah berapa kali pengen beli maskernya nggak dapet. Padahal ya harganya tuh juga nggak murah-murah banget gitu. Tapi ya sekuat itu followersnya,
192.000 followers ini sekuat itu kontennya sampai ya orang beli gitu. Nah, oke lah teorinya gitu gitu kan. Emang segampang itu prakteknya gitu kan. Nah, ya enggak lah. Namanya juga lebih gampang ngomong daripada berbuat gitu kan. Sekarang pengen dikasih tahu dikit pahit-pahitnya ya. Bahwa bikin konten tuh tidak selalu semulus itu, tidak selalu semenyenangkan itu gitu kan. Ya bahkan kalau boleh curhat dikit, ya gue sampai harus ke psikolog dan ke psikiater. Ya karena mungkin terlalu cinta kerja mungkin. Pahitnya sih bukan pas kerjanya ya. Pahit-pahitnya nomor 1, kutukan tukang konten. Ini gue curhat sebenarnya ya. Mungkin nggak semua konten kreator ngerasain kayak gini. Semua aja dianalisa. Nggak masalah kalau billboard oke lah kan. Ya udah billboard kayak gitu, brosur kayak gitu kan. Lah ini lagi nonton serial. Mikirnya tuh kayak udah oh gini ya. Ditaruh adegan ini tuh untuk mendapatkan efek yang ini tuh otak gue tuh kayak udah otomatis gitu loh. Oh, pantas nih musiknya nih kayak gini nih untuk menambah efek-efek merinding gitu kan. Itu buat gue sebenarnya kayak apa ya? Ya satu sisi ngerasanya itu menguntungkan pekerjaan karena knowledge-nya jadi makin banyak, kemampuan analisa jadi makin bagus. Tapi agak-agak menderita gitu karena kalau nonton tuh nggak bisa 100% menikmati. Ya FOMO, fear of missing out gitu. Nah, terus terang, gue pribadi anaknya, kalau dibilang gue introvert nggak ada yang percaya kayaknya ya. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu suka sebenarnya kayak lambe turah tuh gue nggak follow. Akun-akun gosip tuh gue nggak follow. Akun-akun yang kayak viral-viral gitu gue nggak follow. Kalau butuh baru gue buka akunnya gitu. Karena pusing gitu. Mungkin karena udah jadi ibu rumah tangga gitu ya, harus masak, harus bla bla bla, harus belanja skincare di Shopee. Kayaknya aduh males ya gitu. Oh lagi ada ribut-ribut Krisdayanti nih sama Azriel nih gitu kan. Hati kecil gue sebenarnya bilang ya udahlah ya urusan rumah tangga orang udah nggak ngurus gitu. Tapi kadang-kadang ya namanya netizen ada yang ribut ya dibahas gitu. Dan kadang-kadang kita sebagai brand pengen ngikut bahas juga gitu. Jadi mau nggak mau terpaksa nyari tahu juga lagi rame apa gitu kan. Nah gue sebenarnya belum nemuin nih solusi FOMO ini. Paling akhirnya gue bikin grup WhatsApp sama anak-anak kantor, grup trend alert gitu lah. Oh lagi ada keramaian apa hari ini, lagi pada ngomongin apa gitu kan. Cuma kadang-kadang kalau nggak lihat langsung keramaiannya kayak apa, gue nggak bisa tuh, nggak terinspirasi tuh. Kira-kira apa ya bisa bikin konten dari ini tuh apa ya? Gitu. Nah, ini bahaya. Bahaya buat orang-orang yang kepalanya nggak bisa nih terlalu banyak informasi. Apalagi kalau dikaitin sama masa pandemi sekarang, dapat berita gitu kan, berita Jawa Timur, angkanya udah segini gitu kan, terus orang-orang pada mudik gitu, beritanya kayak negatif terus begini begitu gitu kan. Ya, jadi saran gue mah atur-atur apa ya Pak? Atur-atur apa Pak? Atur-atur emosi ya Pak? Rebahan dulu lah kalau capek. Atau kalau nggak tahan nanti gue punya langganan dokter akupuntur. Nanti gue anterin kalau di Bandung. Oke. Sampai nggak bisa tidur sebulan terakhir. Bulan terakhir nggak bisa tidur sampai tengah malam itu nangis. Jadi walaupun gue tuh kesannya kayak hahaha hihi gitu di media sosial, tapi di balik itu guys, di dunia offline gue tuh nangis nggak bisa tidur gitu. Nah ya salah satunya ya gitu karena terlalu banyak kayaknya yang gue serap
Jadi kayak otaknya konstan mikir terus, nah ini bahaya. Nah, terus apalagi nih pahit-pahitnya? Kalau gua, rasa kepemilikan gua tuh tinggi banget sama akun klien. Nah, nih, kalau lihat tweet gua ya, ini tweet gua beberapa hari lalu. Pak Uta tuh urutan nomor 2, guys. Nomor 2 lagi, nomor 5. Nomor 2 tuh klien, nomor 1 bara, nomor 2 klien, nomor 3 kucing, nomor 4 tanaman gua, nomor 5 Pak Uta. Oke, nomor 5 tuh dia bilang kan, oh nomor 5, berarti boleh beli PS5 katanya. Bisa aja nih Pak Bambang nih. Nah gitu. Kenapa gue bilang ini pahitnya? Karena ya itu, gue kalau lihat apa, ingetnya, oh ini bisa nih buat klien nih. Ini bagus nih buat brand yang ini nih, bikin apa ya, gitu kan. Terus kayak mikir aja, bikin apa lagi ya, gitu. Jadi gue tuh kalau di tes secara psikologi tuh katanya rasa responsibility-nya tinggi. Jadi kalau biasanya kalau klien percaya sama gue untuk bikin konten, ya gue akan mati-matian memikirkan gimana kontennya yang paling bagus gitu sih kira-kira. Ini bukan bangga ya, ini derita sebenarnya, derita Bu. Buat anak-anak agensi yang di sini atau teman-teman yang punya kantor kreatif mungkin, kantor konsultan mungkin, pertanyaannya adalah siapa sih klien sebenarnya gitu. Misalnya seru nih punya klien brand skincare namanya Pixi. Nah, klien sebenarnya adalah penggunanya Pixi kan, bukan pemilik brandnya. Jadi sebenarnya kita bikinin konten itu buat yang pakai skincare-nya, bukan pemilik brandnya. Nah itu seringkali yang anak agensinya lupa, seringkali orang brandnya lupa bahwa yang harus dituntaskan keingintahuannya, harus dijawab penderitaannya, harus dicarikan solusinya itu adalah si pemakai produknya, gitu. Nah ini kayaknya masih PR nggak sih Pak? Masih PR banget ya. Maksudnya ya masih kayak kami di Seruni ya masih pada tahap mengedukasi klien lah. Karena Bapak. Nah, ya, oke. Karena klien secara legalnya agensi adalah brand yang punya duit, yang ngasih duit. Jadi sebenarnya kliennya kita itu brand, bukan audiens. Justru caranya bagaimana meyakinkan yang punya duit, ya audiensnya, bukan ego kliennya, itu sih yang repot. Konsumennya ya? Iya. Calon pengguna produknya ya? Ya gitu sih kira-kira. Jadi paling tipsnya sih ngasih tips Pak. Pak, saya ini yang ngajar Pak. Kan Bapak gimana sih? Baca buku neuroscience. Sombong Anda. Ya sebenarnya sih pada intinya serang ketakutan. Jangan serang-serang. Serang ketakutan kliennya. Habis itu sih hanya promo hard sell doang, tidak ada follower, tidak ada like, ya buat apa bayar capek-capek, bayar keluar duit tapi nggak ada hasilnya. Ya begitulah, dibandingkan dengan konten yang engagementnya bagus, followernya tinggi, kontennya kayak gini. Jadi ya kan akhirnya menyerang ketakutan, oh ya ngapain gue keluar duit banyak-banyak tapi nggak ada hasilnya ya, gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Jangan terlalu jujur lah jadi agensi, nanti nggak cuan kita. Nah, slide terakhir, sudah sampai di slide terakhir. Kelihatan nggak sih dari tadi pakai kaos Seruni? Asik. Ini kaos udah berapa tahun ya? 3 itu, ini kaos kita bikin sebelum Lebaran 3 tahun lalu kalau nggak salah. Udah harus ganti kaos Pak. Oke. Nah, ini nih tadi. Ini masih bagian dari derita tukang konten. Posisi kita di tengah ini, posisi kita di sini nih sebagai tukang konten. Kita kejepit guys. Kita kejepit sama kemauan netizen, kemauan klien, lalu ada batasan budget klien, nggak bisa bikin konten canggih-canggih, nggak ada budgetnya, macam mana kan? Terus ada keinginan Pak Bos kayak gimana, terus kita sebagai konten kreator juga punya idealisme sendiri, oh gue nggak bisa nih bikin konten begini, sorry, gue nggak bisa nih bikin konten kayak gini, nah itu kejepit
sama kalau gue pribadi asam lambung. Jadi kejepit nih, ini ada berapa nih poinnya? Ada 6. Ada 6 poin di tengah-tengahnya. Yang nggak heran sih kalau akhirnya nggak bisa tidur gitu. Karena kejepit sama yang ini gitu. Netizen, klien, ada budget klien, ada keinginan bos, ada idealisme. Nah, terus lu ngapain, Re? Lu ngapain bikin konten kalau kayak gitu kan? Ngapain bikin konten kalau menderita? Ya berarti kita balik lagi, Bu, ke slide ini. Jadi fondasi gua ini sebenarnya. Fondasi gua dari kecil suka nulis, dari SD suka nulis. SD, SMP, SMA selalu ikut lomba nulis. Dulu punya cita-cita kerja di majalah. Kalau pada tahu Go Girl, nah dulu cita-citanya dulu kerja di sana. Tapi nggak kesampaian. Terus kalau nggak salah sekarang juga kantornya udah tutup. Nah, ini yang jadi pegangan. Bahwa beyond apa ya, nggak cuma lo bikin konten dibayar, nggak cuma lo bikin konten dipuji klien, nggak cuma soal konten lo viral, konten lo dapat like sekian, komen sekian, tapi ya ini efeknya apa sih? Gitu. Ada nggak kira-kira hal baik yang bisa lo kampanyekan lewat konten? Kayak gitu kira-kira. Jadi paling kalau gue boleh curhat, ini pegangan gue. Apapun yang terjadi, kayaknya gue sudah menemukan cintanya di bikin konten. Ya pahit-pahitnya ya kita cari solusinya lah, gitu ya. Ya kalau mah berarti konsultasi ke dokter penyakit dalam gitu kan. Apa sih tadi deritanya lupa lagi. Ya kalau ada omongan klien, ya didengerin. Tapi nggak perlu dibaperin juga. Ada keinginan bos ya udah kita sesuai kadarnya aja sih sebenarnya gitu. Dan kalau memang mungkin nggak cuma berlaku buat bikin konten ya. Aku juga yakin teman-teman di tiap profesi juga ada deritanya masing-masing gitu. Dan kenapa kita tetap di profesi itu nggak cuma soal duitnya, nggak cuma soal bayar cicilannya gitu. Tapi ya ada hatinya di situ, ada hatinya gitu kira-kira. Ya udah, jeng sudah selesai. Mari kita ke pertanyaan. Ini Pak. Waduh, kok udah banyak ini chatnya. Allahu Akbar. Di WhatsApp aja. Oh, oke. Sek. Makasih ya, masih ini ada yang live ini nggak? Ada yang live Zoom nggak? Gue takut nih. Nira ngapain sih ngalur gitu? Tunggu dulu. Kok partisipannya ada 33 Kak? Ini siapa nih yang nyebar link keluar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mas Yogi. Halo Mas Yogi di Lampung. Udah kayak penyiar aja gue. Gimana caranya ngelatih keterampilan bahasa biar kece dan engage ke audiens sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia perkontenan? Makasih Mae. Nih Mas Yogi ini manggilnya Mae. Kalau ngelatih keterampilan bahasa, kalau dari pengalaman pribadi Mas, dulu sih aku suka baca novel. Dari kecil suka baca novel. Jadi pas kita baca novel itu kayaknya jadi punya banyak perbendaharaan bahasa gitu loh. Jadi punya banyak perbendaharaan bahasa, terus jadi kayak belajar belajar struktur kalimat, paragraf kayak gimana. Nah itu secara teknis. Sisanya balik lagi kayak yang aku jelasin di slide tadi. Kalau misalnya kita mau bikin konten di media sosial ini kan termasuknya kan agak-agak ke pop culture ya, ngomongin sesuatu yang trending. Ya berarti banyak-banyak ini sih Mas, balik lagi banyak-banyak riset, baca konten-konten yang bagus. Nah sedikit tips.
Kalau aku sukanya, aku atau gue sih, Re? Aku tuh sukanya stalking konten akun-akun yang gue yakin ini dipegangnya sama agensi mahal. Coba follow akun-akun yang menurut kita tuh ini budget marketingnya gede nih, kayak tadi 2. Aqua sama Pocari Sweat. Karena percayalah, brand-brand sebesar itu tidak akan bikin konten sembarangan. Nah, dari sana kita bisa belajar kira-kira bahasa yang kece tuh kayak gimana sih? Bikin captionnya kayak gimana sih? Semoga menjawab ya, masuk ya. Ada tips dari Pak Uta. Mulai dari akun sendiri, learning by doing. Nah, itu benar, Mas. Learning by doing. Upload, bikin caption, terus kan dapat respon nih. Ya udah, nanti latihan terus, Mas. Gitu kira-kira. Nanti kalau belum memuaskan, kita telepon-teleponan aja lah ya. Gimana, Mas Yop? Oke. Terus dari Saska, pertanyaan dari Saska. Poin-poin apa aja yang penting dipelajari waktu fase memahami product knowledge yang mau dikerjain? Nah, kalau poin-poin apa aja, misalnya ngomongin product knowledge kan pasti banyak banget ya, Sas. Kayak misalnya tuh Seruni sekarang lagi pegang salah satu bank, waduh, product knowledge-nya Allahu Akbar. Yang investasi, yang KPR, yang deposito, yang ATM, bla bla bla. Nah, cara ngerucutinnya gimana? Pilih yang sesuai sama campaign-nya. Gitu. Kalau kita di agensi, biasanya kan kita bikin kesepakatan nih sama klien. Oh, setahun ke depan, kita tuh bakal ngomongin ini nih, message-nya, umbrella-nya ini nih, gitu. Produk yang mau diunggulkan dalam setahun ke depan tuh ini. Ya udah, fokus di situ aja. Itu sih kira-kira poin-poinnya. Terus bisa juga riset, balik lagi ke riset. Kira-kira misalnya lo pegang Insto nih lagi-lagi. Kira-kira audiensnya nih apa sih? Pertanyaan yang paling banyak muncul terhadap produk ini. Nah, itu juga bisa kayaknya, Sas. Itu juga bisa. Oke, semoga menjawab ya, teman-teman. Jam dari Bella Matahari. Contoh kasus Joska, banyak yang merasa kalau kontennya nggak masuk akal atau fear-mongering. Apakah Joska yang bikin kontennya nggak ngena, atau kita yang bukan target audiensnya Joska? Kalau aku boleh berpendapat, Bella bukan target audiensnya Joska. Karena buktinya apa? Kontennya mereka akunnya rame-rame aja, Bel. Berarti sebenarnya kontennya ngena. Ya bisa jadi memang strategi behind kontennya tuh ya begitu. Gitu. Ini gue agak takut sih ngomong-ngomongnya. Agak takut kalau ngomongin orang lain. Maksudnya, kalau Bella ngerasa konten-kontennya fear-mongering, atau kayak misalnya Big Alpha juga kan, ya strateginya begitu gitu. Dan pasarnya ada, audiensnya ada. Dan dibuktikan ya dia viral-viral aja. Bahkan gue lihat mereka udah collab sama Kementerian Keuangan. Terus dari Kak Eca, misal saya punya lapak jualan properti, dan isi lapak cuma foto-foto rumah sama tanah dan kayaknya kurang menarik. Yang ngurusin konten, ada usul nggak cara riset paling sederhana dan bikin konten yang paling gampang tapi menarik? Sorry nanyanya basic, nggak basic juga sih ini. Ini udah dalam ini pertanyaannya. Sebagai orang yang pernah riset-riset cari rumah di Instagram nih, kayaknya aku melihat akun-akun yang jualan rumah tuh kayaknya kayak seragam gitu loh. Belum pernah nemu akun jualan rumah yang kontennya beda gitu. Nah, bedanya kayak gimana? Bedanya ya udah kita strategiin lagi. Jelas target audiensnya Kak Eca siapa? Oh, target audiensnya adalah orang Bandung atau Jakarta yang pengen beli rumah di Bandung, umur sekian, level ekonominya sekian. Nah, kira-kira si target audiensnya ini kalau udah kita pegang, kira-kira apa nih yang menarik buat mereka? Nah, nanti bisa by exercise aja. Nah, terus Mbak Rea, dari pertanyaan dari Firman. Apakah berpengaruh kepribadian introvert atau extrovert dalam pembuatan konten? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya enggak. Karena
mungkin dia introvert atau extrovert ini akan mewarnai kontennya, akan jadi ciri khas kontennya gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat akun-akun di media sosial ya, yang mungkin yang kesannya sering nge-tweet gitu, sering upload Instagram, itu belum tentu secerewet itu di dunia nyata. Jadi kalau introvert atau extrovert bakal ngaruh, ngaruhnya mungkin di warna sih, di ciri khas. Tapi kalau soal bagus nggak bagus sih itu harusnya nggak ngaruh. Menurut gua bisa jadi salah. Dari gua punya Zoom, ya Allah anak ini. Pertanyaannya, kadang suka insecure sama konten buatan sendiri. Gimana solusinya biar nggak insecure? Istighfar, Pak. Enggak bercanda. Insecure ya. Pasti ada sih. Pasti ada rasa apa sih namanya? Ya, makanya gue selalu bilang asam lambung ya. Lambungnya lemah gitu. Karena kita share sesuatu ke publik, dan kita nggak bisa ngontrol reaksi publik. Kalau kalian tahu nih gue bikin kelas ini tuh keringet dingin gitu loh. Tadi sebelum kelas sholat isya dulu, yoga dulu guys. Yoga dulu biar nggak gugup, tapi tetap aja gugup. Kenapa Bapak ketawa? Jadi ya biasa aja sih sebenarnya, memang insecure itu ya manusiawi. Terus gimana biar nggak insecure? Nah, coba belajar stoik deh. Coba belajar stoik. Ada bukunya bagus, buku Henry Manampiring. Bukunya di Alka ya kalau nggak salah Kak. Kak, balikin Kak. Buku gue balikin Kak. Maksudnya kalau di stoik itu diajarkan bahwa yang bisa kita kendalikan ya diri kita aja. Reaksi orang terhadap apa yang kita keluarkan itu ya di luar kendali kita. Jadi tinggal latihan sih kalau kata aku, gimana biar nggak baper sama komentar-komentar orang. Gitu kira-kira. Terus dari Mas Danang, poin apa yang penting dalam membuat customer persona yang pas? Terlalu sempit, nanti populasinya terlalu kecil. Terlalu luas, takutnya kurang relate. Pak Uta mau jawab nggak, Pak Uta? Sebentar ya. Oke, di-skip dulu ya. Mas Danang, ini nanti yang jawab Pak Uta. Kalau tidak terjawab di sesi ini, nanti kita WhatsApp-an aja ya. Atau aku bahas di WhatsApp group. Soalnya takut salah jawabnya. Terus dari Nurul nih pertanyaannya. Gimana cara risetnya kalau brandnya sendiri nggak tahu brand image-nya mau dibawa kemana? Hahaha. Ya sudah, tidak apa-apa. Riset kalau brandnya sendiri nggak tahu brand image-nya mau dibawa kemana, ya udah. Mau gimana lagi? Yang bisa dilakukan, kalau memang hatinya ke sana, yang bisa dilakukan ya coba ngobrol bareng kliennya, rangkul kliennya gitu kan. Pak, Bu, ini kita brandnya mau dibawa kemana? Kira-kira kita mau nyampein apa sama audiens dalam setahun ke depan? Itu kalau sanggup ya, karena kan nggak segampang itu ngobrol sama klien gitu. Kalaupun kliennya tetap bingung, daripada dipikirin terus ini brand image-nya mau dibawa kemana sih? Nah, itu saatnya ikhlas. Ini ilmu ikhlas ini mahal memang. Terus bahas Mas Danang. Oke. Cek. Kenapa Bapak nggak pakai itu aja, Pak? Oh ya udahlah. Pertanyaannya poin apa yang penting dalam membuat customer persona? Kalau terlalu sempit nanti takut populasi terlalu kecil audiensnya kan. Kalau luas takutnya kurang relate. Kalau dari aku sih tipsnya coba buat persona 3-5 orang. Jadi harusnya jadi tidak akan terlalu sempit dan tidak terlalu cukup kira-kira segitu ya. Luas juga. Coba bikin persona dari berbagai macam populasi target. Lalu kayak dibikin matriks saja, mana yang sejalan, mana yang ada benang merahnya, mana yang ada keunikannya masing-masing. Menurut aku sih udah cukup kasih warna ya supaya populasinya nggak terlalu kecil juga.
Ini kayaknya nanti Pak Saska bisa jawab di grup WhatsApp kali ya, Pak Saska. Secara mbahnya riset, secara mbahnya bikin customer persona. Terus dari Vio, Kak, aku mau tanya, kalau kita bikin konten yang lagi boom untuk riding the wave, apakah efektif atau malah terkesan ikut-ikutan? Nah, ini balik lagi. Yang ditakutin kan ada ketakutan nanti dikatain netizen, oh ikut-ikutan nih brandnya so asik. Nah, justru menurut kita ya Kak, menurut Seruni itu penting untuk riding the wave karena balik lagi ke behavior si audiensnya itu, behavior usernya, behavior Twitter user kayak gimana, perilakunya pengguna Instagram kayak gimana. Oh, perilaku anak Twitter itu kalau ada yang satu nge-trigger satu topik, semuanya bakal bahas itu. Nanti Vio bikin konten lain yang nggak relate sama konten itu, nggak akan dilihat Vio. Jadi ya jadinya agak sia-sia. Padahal kan kita bikin konten itu keluar waktu dan energi nih buat mikirin wording, mikirin desainnya kayak gimana gitu kan. Kalau malah terkesan ikut-ikutan, nah ini balik lagi ke kontennya kayak gimana. Kalau sok asik ya memang netizen nih, netizennya kadang-kadang agak galak emang. Tapi percaya deh, netizen Indonesia tuh pemaaf kok gitu. Kalau ada yang komen-komen jelek itu, minta maaf aja sih biasanya dimaafkan ya Pak ya. Atau kalau Vio masih pusing, hubungi Seruni Kreatif. Halo, dengan Mbak Ika Zain, ya saya Rea. Oke, gitu kira-kira ya Vio ya. Efektif kok riding the wave itu, tapi pelan-pelan aja, pelan-pelan, dan memang bikin konten riding the wave ini areanya abu-abu banget Vio. Jadi abu-abu banget, nggak hitam putih, abu-abunya bisa terang atau gelap. Batasannya agak kurang jelas. Bikin konten yang begini tiba-tiba dihujat, bikin konten yang begini ternyata viral. Nah itu pegangannya sebenarnya nggak ada. Pegangannya apa? Pegangannya di latihan, di exercise, di ngasah sense. Oh kira-kira konten kayak gini reaksinya kayak gimana ya gitu. Nah coba balikin, oh ya baru ingatan. Coba balikin lagi ke diri Vio sebagai bukan orang brand kalau bisa, atau tanya ke temennya Vio yang bukan orang brand. Misalnya lagi rame-ramenya Dr. Tirta main ke apa kemarin, ke restoran chicken wings. Ya itulah. Ya itulah intinya. Misalnya Dr. Tirta lagi rame. Terus Vio mau bikin nih konten riding the wave. Terus gimana ngeceknya? Ya udah tanya ke teman-teman yang bukan orang brand, menurut kalian konten ini aman nggak? Menurut kalian konten ini bakal dihujat nggak? Menurut kalian konten ini so asik nggak gitu? Nah, memang repot. Memang repot memang kalau mau bikin konten yang bagus. Gitu kira-kira ya. Terus dari Zia, pernah ada riset nggak sih caption yang diminati orang lain tuh yang kayak gimana? Yang singkat padat jelas kah? Atau yang soft selling, storytelling dulu baru masuk ke selling? Bisa aja nih pertanyaannya Ibu Asuransi nih. Kalau caption yang diminati sih, balik lagi ke target audiensnya. Bisa Zia bikin akun jualan asuransi. Coba cari, kalau gitu coba cari akun-akun lain sejenis yang menurut Zia kontennya banyak disukai orang. Nah, kira-kira dari sana bisa kali ya Pak dapat insight nih kira-kira caption yang disukai kayak gimana, tulisan yang disukai kayak gimana, kayak gitu. Balik lagi ke exercise, coba review, tanya pendapat teman-teman udah bagus atau belum, respon orang kayak gimana. Ya, karena ya nggak tahu gitu. Dan di main konten di media sosial tuh suka banyak faktor X yang kita nggak kira-kira gitu loh.
misalnya kayak aku yang bikin konten thread tentang kado buat ibu hamil gitu, aku nggak nyangka bakal serame itu. Aku bikin konten tahun lalu bulan September dan sampai sekarang tuh masih banyak dapat konten dapat likes, dapat retweet gitu tuh kayak oh ternyata ternyata banyak ya yang butuh konten ini gitu. Jadi faktor X-nya kayaknya ada orang-orang dengan followersnya besar yang nge-retweet tweet aku gitu. Aku kan followersnya nggak banyak-banyak banget, nggak sebanyak Liputan 9. Tapi aku yang followersnya 2.000 ternyata di-retweet sama orang yang followersnya 100.000. Wah berarti potensi reach-nya, potensi jangkauannya jadi lebih luas gitu. Nah itu faktor X yang kita nggak tahu. Jadi keep on doing aja. Mana ini? Yang mana? Iya. Udah mau tambahin. Sudah ada riset. Kebanyakan dari ini sih psikologi dan neuroscience ya. Bentar. Pengantar sedikit. Oke. Jadi guys, gara-gara aku mau bikin kelas ini, Pak Uta bela-belain namatin buku tentang neuroscience marketing. Gitu. Jadi lanjut, Pak. Oke. Caption apa yang diminati? Intinya gini. Manusia paling gampang tertrigger dengan hal-hal yang berbau emosi. Iya, kenapa Rea lupa? Emosi bukan dalam arti negatif, marah-marah ya, tapi yang menggugah emosi lah. Itu ada di otak jadul, bukan otak logis. Jadi masuk ke sono dulu, baru naik ke logis. Jadi buat memancing perhatian orang, nomor 1, bikin konten yang menggugah emosi. Caranya pasti dengan storytelling. Storytelling dulu, kegugah dulu orang emosinya. Baru dia otomatis memerhatikan konten kita. Nah, baru kemudian kita jualan, dan tanda kutip jualan, yang bikin mereka tertarik dengan solusi jualan kita, kalau memang solusi yang kita tawarkan itu cocok dengan apa hal-hal yang menurut dia jadi masalah. Oke. Sudah Pak, kelamaan Pak. Gitu. Nah, gara-gara Pak Uta jadi ingat nih, kalau teman-teman perhatiin, iklan-iklan Thailand tuh bagus-bagus banget gak sih? Yang kayak, yang gimana ya, yang sedih-sedih banget, yang kocak-kocak banget gitu kan. Karena itu mainin emosinya. Kalau di kasusnya Zia nih misalnya sebagai agen asuransi, asuransi kan sebenarnya jualan produk yang menawarkan solusi kan sih. Ada kekhawatiran orang akan terjadi sesuatu yang buruk di masa depan, lalu bisa dibantu oleh perusahaan asuransi. Nah, perasaan orang-orang itu sih yang ditangkap cemasnya, bukan kita jadi mengorek-ngorek derita orang, enggak sih, tapi kita berempati sama penderitaan orang. Kenapa sih orang butuh asuransi? Kenapa sih orang butuh asuransi pendidikan kira-kira? Apalagi Zia nih, misalnya udah punya anak, harusnya bisa lebih relate. Kak Eca lagi. Kak Eca nanti kita ini ya, sesi khusus ya. Nanti dibayarnya pakai ayam bakar Padang. Follow guys, @salerobangyut. Dari Zakia, untuk pelaku UKM gitu dan megang sendiri soal perkontenan, ada saran gimana caranya menghindari subjektivitas dalam bikin konten? Kadang kita mikir ini bagus, ternyata nggak kena ke audiensnya. Nah, ini balik ke tips yang tadi sih, Pit, soal yang empati tadi. Jadi pas kita bikin konten buat target audience, kan Ipit bikin konten kan bukan buat diri sendiri ya. Misalnya Rea nih sebagai salah satu followersnya Ipit gitu kan, berarti kan Ipit bikin kontennya buat Rea. Nah, Ipit tanggalin sedikit tuh identitas yang Ipit pakai. Jadi coba pikirin Rea tuh orangnya kayak gimana ya, followers Ipit tuh orangnya kayak gimana, kebiasaan belanjanya kayak gimana. Misalnya ini kan terkait UKM nih. Kira-kira itu ya, Pit ya. Semoga menjawab. Pertanyaan dari Nurul, gimana meyakinkan klien yang punya ekspektasi konten tinggi tapi ngeluarin budget minim banget, hahaha. Pusing. Sama Nurul, kita pusing juga.
Gimana meyakinkan klien? Gampangnya kita doain aja ya. Karena contoh studi case dulu. Iya, kasih study case bisa. Tapi ya kalau seandainya memang, nah takutnya gini Pak, kalau dikasih study case konten bagus Pak, budgetnya beda Pak. Ini masalahnya budgetnya minim. Oh, budgetnya minim. Ya kan? Iya, kita doakan aja kan. Iya. Ya, kalau mau sih paling gini, jangan study case, kita traktir konten. Oh, ini kalau Pak CEO ini beda nih. Traktir konten dulu. Lalu jadi study case, kita traktir konten kayak A, lihat dibandingkan lebih bagus dengan konten yang sebelumnya, suka nggak efek kayak gini, tapi kalau kayak efek ini tambah lagi dong gitu, kurang lebih gitu lah cara mancingnya. Nanti keenakan ditraktir mulu kan? Sekali aja. Oh iya, oke. Terus kata Zakia soal penggunaan konten yang lagi viral dan dikawinin sama konten pribadi yang mau kita naikin itu ada batas tak tertulisnya nggak sih aturan baku? Kayaknya tanya ke hati kecil aja ya Kak. Kira-kira ini etis nggak sih? Etis nggak etis gitu. Maksudnya banyak kok sebenarnya contoh konten-konten yang nggak bagus. Kayak kemarin yang YouTuber kasih sembako sampah sama teman-teman waria di Bandung gitu kan. Kalau batasan sebenarnya nggak ada Pit. Cuma paling hati-hati kalau membuat konten jualan terus pakai misalnya desain orang lain, musik orang lain, nah itu jangan. Karena Seruni pernah sih ini kena masalah copyright gitu, kita pernah ngerasain gitu. Itu memang ke-skip aja dan jadi pelajaran yang mahal. Harus bayar copyright lah, ya sudahlah dibayar saja kan. Yang kemungkinan ngaruh adalah kepribadian, feeling, dan thinking di MBTI. Biasanya orang yang dominan thinking lebih butuh effort untuk empati. Oh, ini tadi jawaban untuk yang ini ya, pertanyaannya Firman soal introvert atau extrovert ngaruh atau enggak. Jadi kemungkinan ngaruhnya di dominant thinking. Kalau orang yang dominant thinking lebih punya effort untuk empati. Capek Bu. Dari tadi cuap-cuap. Gimana ceritanya itu? Siapa yang kemarin penyiar yang 30 jam itu? Pergi jauh? Ya. Gofar Hilman. Ya Allah, ini udah seret ini. Gitu ya, kira-kira ya. Sisa pertanyaan nanti di grup WhatsApp aja. Bang Yudi mau biarin lah. Coba kita unmute dulu semua. Kita foto dulu yuk, foto bareng dulu yuk. Ini adalah kelas pertamaku, guys. Kelas pertama. Jeng. Terima kasih. Thank you. Sudah mendengarkan. Maaf ya kalau banyak karena aku sejujurnya orang yang lebih suka berada di balik layar. Makanya jadi content director. Saya yang biasa ketemu klien, apalagi ibu-ibu, aku kasih sama bapak ini kan. Kliennya ibu-ibu umur sekian, nah kenali target audiens klien Anda. Oh, kliennya ibu-ibu, ya udah kasih bapak ini gitu kan. Bukan soal jual suami, bukan guys. Ini biar gampang aja kita masuknya itu kan, nah, lebih diterima sama ibu itu kan. Aduh, kok lebih enak kalau di unmute ya? Tadi aneh banget aduh. Saya dapat energi dari peserta, dapat energi. Oh iya Mas. Dari tadi tuh aku kayak kenapa gue ngomong sendiri ya gitu kan. Setelah 4 atau 5 kali ya. Oh iya, oke. Ini dingin banget tau di pada suka. Maksudnya kemarin kan hari Minggu nyobain tuh live Instagram kan. Live Instagram sama sepupu. Enak karena kayak udah bersambat-sambat aja kan. Udah balas-balesan. Ini tadi kenapa orang kayak ngomong sorangan gitu Kalau gitu mah di-unmute loh. Ya, tapi jangan sampai ada suara-suara aneh aja. Kita foto bareng dulu yuk. Ini bisa nggak ya masuk semua, Pak? Nggak bisa ya? Bentar. Oh, berarti ini ya. Guys, nyalain ini dulu dong. Nyalain video dulu dong, biar bisa foto bareng. Kenang-kenangan, siapa tahu habis ini Raya nggak bikin kelas lagi.
Janganlah. Keringat ini ya Allah, ketiak basah. Ya udah. Iya, komen Steve. Coba ya, kita screenshot ya. 3 ya. 1, susah Pak. 1, 2. Wah, ada halaman kedua nih. Luar biasa nih audiensnya. Subhanallah. Tahu nggak kalian? Kalau ramai, tahu bakal ramai gini, aku suruh kalian bayar, tahu nggak? Kan percobaan itu yang terlewat. Pertama percobaan kan? Kan yang daftar tuh ada sekitar 80 orang kan. Lancar kincir-kincirnya ya. Justru ramai itu kan karena gratis, Re. Disuruh bayar 25.000. Kan lumayan kan buat beli gulu-gulu. Nah, udah ya. Oke, versi inilah, versi 1, 2, 3. Jangan naktir. Lagi suka. Hampir ini berjatuh. Ya. Udah. Ya, makasih banget, serius ya Allah. Thank you, Re. Sama-sama. Terima kasih Rea atas Rumi. Bye. Corona dari keluarga Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak. Berkah selalu. Allah. Berkah selalu. Amin. Tempatnya bakal di-share nggak? Oh, lah Alta. Ada Alta. Halo, Alta. Ini ponakan. Doanya untuk semoga tetap sehat fisik, keuangan, semoga beres corona kita bisa ketemu. Amin. Jangan ke rumah ya. Wah. Ya. Ya elah Pak. Hujan nih memang nih. Udah, nanti lama. Terima kasih. Thank you Rea dan Luka. Semuanya sehat-sehat ya. Udah. Nah.